Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Imron Wahyudi, CGP Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan modul 3.2.A.7, demonstrasi kontekstual pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada modul ini, saya dibimbing oleh yang pertama Bapak Sigit Triyono selaku fasilitator, dan yang kedua Ibu Maulidia selaku pengajar praktek. Sekolahku memang ada di desa, iya di sebuah desa yang alamnya masih hijau royo-royo. Tapi itu tak berarti sekolah kami tertinggal. Jalan ke sekolahku memang mulai rusak, membuatku harus berhati-hati. Tapi itu bukan rintangan untuk menyemai ilmu pada anak didik kami. Sekolah kami memang kecil, tapi itu tak berarti mengkerdilkan pikiran kami untuk mengembangkan potensi yang kami miliki. Melalui pemetaan 7 aset yang ada di lingkungan sekolah, kami ingin mewujudkan harapan itu lewat visi dan misi yang sudah kami susun bersama. Adapun pemetaan 7 aset di sekolah yang sudah saya lakukan, yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal lingkungan, yang kelima modal finansial, yang keenam modal politik, dan yang ketujuh modal agama dan budaya. Modal manusia yang pertama yaitu kepala sekolah, di mana memiliki kemampuan sebagai pemimpin di sekolah, mempunyai visi dan misi sebagai kepala sekolah, selalu memotivasi warga sekolah untuk mencapai visi dan misi sekolah. Adapun modal manusia yang kedua yaitu guru, di mana di sekolah kami semua guru sudah berijazah S1 dan 90% sudah bersertifikasi, mempunyai keinginan yang kuat untuk mengembangkan diri dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Yang ketiga, mampu menjadi pemimpin pembelajaran di kelasnya. Modal manusia yang ketiga yaitu murid, di mana murid mempunyai semangat yang tinggi untuk belajar, mempunyai minat, bakat, dan kemauan yang harus dikembangkan oleh sekolah. Modal manusia yang keempat adalah pengawas sekolah. Kami bangga mempunyai pengawas sekolah yang selalu membimbing, memotivasi guru untuk berkembang dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Modal manusia yang kelima yaitu komite sekolah dan orang tua murid, di mana komite sekolah dan orang tua murid sangat mendukung dan peduli terhadap pengembangan program sekolah. Yang kedua, modal sosial. Modal sosial yang pertama yaitu komunitas praktisi, di mana sekolah memanfaatkan komunitas praktisi yang ada, baik di sekolah ataupun lewat KKG, KKGU, KKGPAI, untuk meningkatkan pengembangan diri dan potensi yang dimiliki oleh seorang pendidik. Modal sosial yang kedua yaitu masyarakat sekitar. Bekerja sama dengan masyarakat sekitar terkait dengan kegiatan positif yang ada di masyarakat agar dikembangkan di sekolah sebagai wujud nyata kolaborasi sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan visi dan misi sekolah. Modal sosial yang ketiga yaitu lingkungan sekitar, yaitu dengan jalan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dan mendukung dalam pengembangan visi dan misi sekolah. Aset yang ketiga adalah modal fisik. Yang pertama, bangunan untuk proses pembelajaran. Sekolah kami sudah mempunyai ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah yang sangat memadai dan dapat membantu proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah kami. Modal fisik yang kedua yaitu infrastruktur yang tidak langsung untuk pembelajaran. Yang pertama, akses menuju ke sekolah kami sangat mudah karena sekolah kami terletak di persimpangan jalan. Kemudian jalur komunikasi yang lancar, kemudian ada listrik dan air yang mendukung secara tidak langsung untuk pembelajaran. Aset yang keempat yaitu modal lingkungan atau alam. Yang pertama, letak yang strategis. Letak sekolah yang strategis dan mudah dijangkau menjadikan murid semakin antusias dalam bersekolah. Modal lingkungan yang kedua yaitu persawahan dan perkebunan.
Kita ketahui bersama sebagian besar warga desa hidup sebagai petani dan buruh tani dengan produk unggulan yaitu bunga sedap malam, bunga gondel, dan mangga. Adalah merupakan potensi yang harus dikembangkan dan dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran oleh murid. Modal lingkungan atau alam selanjutnya yaitu tumbuh-tumbuhan dan saluran air yang lancar. Perlu diketahui bahwa di tempat kami tanaman masih tumbuh dengan subur, sangat rindang sekali, air juga begitu mengalir dengan lancar sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar oleh murid. Aset yang kelima yaitu modal finansial. Yang pertama dana pos reguler yang merupakan sumber pendanaan utama dan perencanaan dan penggunaannya harus tepat. Yang kedua, dana dari PIP merupakan dana untuk murid dan bermanfaat sekali untuk kepentingan murid. Yang ketiga, sumbangan guru sertifikasi merupakan sumbangsi dari guru sertifikasi untuk tambahan kebutuhan sarpras. Aset yang keenam yaitu modal politik. Yang pertama dengan pemerintahan desa, membina kerjasama yang baik dengan pemerintah desa untuk mendapatkan data anak usia sekolah, kemudian mendorong warganya untuk bersekolah. Dengan TNI Polri, mendapatkan rasa aman bagi murid dan sekolah, kemudian mengadakan penyuluhan bahaya narkoba, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Modal politik yang ketiga yaitu Puskesmas, membuat MOU atau kesepakatan terkait kesehatan sekolah dan murid berupa penyuluhan, vaksin, imunisasi, pemberian makanan sehat, dan lainnya. Aset yang ketujuh yaitu modal budaya dan agama yang terdiri atas lingkungan yang religius, warga sekolah yang religius, tokoh agama yang dapat dijadikan panutan, budaya positif yang berada di masyarakat, dan adanya komunitas keagamaan yang berkembang di masyarakat. Adapun hal yang dapat kami lakukan, yang pertama adalah membuat program yang mendukung budaya positif yang membentuk karakter murid. Yang kedua, bersama tokoh agama mengajak masyarakat untuk mendukung dan berperan aktif dalam pengembangan visi dan misi sekolah. Berikutnya, mengajak murid agar lebih giat lagi dalam mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya, agar semakin religius yang nantinya diharapkan akan membentuk karakter mereka. Demikian tadi pemetaan 7 aset yang ada di lingkungan sekolah kami. Semoga dapat membantu mengembangkan program sekolah melalui visi dan misi sekolah. Terima kasih, salam bahagia dan merdeka belajar. Guru bergerak, Indonesia maju.